Sobat Kaum, apa kabar? Dan kembali lagi bersama Megumi di podcast Kaum Mengudara. Nah, di bulan Mei ini ada hari peringatan Hari Komunikasi ya. Dan kita lagi akan mengangkat tema membumikan suara masyarakat adat. Nah, untuk itu di studio Kaum Telapak telah hadir orang-orang yang spesial nih. Ada Kak Kiki Nasution. Halo. Halo. Nah, Kak Kiki ini adalah pegiat seni dan influencer dari channel YouTube Sabda Bumi. Oke. Yeah. Dan juga hadir di studio hari ini ada Kak Feni Siregar, senior kampanye Kaum Telapak. Hai Kak Mei. Halo. Nah, terima kasih kakak-kakak sekalian udah hadir di studio kita, udah menyempatkan waktunya, meluangkan waktu, senang banget. Nah, mungkin kakak-kakak bisa sapa lagi nih Sobat Kaum di Kaum Mengudara. Boleh cerita singkat kesibukan kakak-kakak saat ini. Mungkin dari Kak Kiki dulu ya. Silakan Kak Kiki. Aku lihat kamera atau? Boleh tektokan kita. Tektokan aja. Tadi kan aku mungkin karena host ngeliat kamera sebelah sana. Ya kita tektokan aja. Oke. Halo Kak Megumi. Kak Megumi ternyata bukan Kak Sarah ya. Enggak, aku tuh namanya ya Sarah Rosemary Megumi. Tapi kalau udah teman-teman akrab tuh manggilnya Megumi atau Mei gitu. Jadi sama aja. Okay. Boleh Sarah. Ya, yang prefernya apa aja boleh. Oke. Halo, selamat sore Sobat Kaum. Ya, Sobat Kaum. Ya, kesibukan aku sekarang itu lagi mengembangkan podcast aku Sabda Bumi. Jadi basically kita tuh podcast video di YouTube. Kita membahas tentang sustainability tapi dengan perspektif menggabungkan perspektif tradisional dan juga modern. Dan dengan harapan kita menemukan jawaban yang solusi krisis iklim yang lebih kontekstual dan relevan di masyarakat Indonesia. Kurang lebih gitu. Oke. Nah, subscribe ya, jangan lupa. Subscribe mana kamera? 1, 2. Oke, subscribe ya teman-teman Sobat Kaum di channel YouTube Sabda Bumi dan akun Instagramnya. Ya, akun pribadi Kikitup juga bisa. Kikitup juga bisa gitu. Sekarang ada Kak Feni Siregar. The one and only. Oke. Silakan Kak Feni, boleh perkenalkan diri ke Sobat Kaum. Terima kasih kami. Hai Sobat Kaum, saya Feni Siregar dari Senior Campaigner Kaum Telapak. Saat ini juga menjadi koordinator Koalisi Kawal RU Masyarakat Adat. Kesibukannya saat ini sih beberapa minggu ini ya sibuk advokasi dengan kawan-kawan organisasi anggota Koalisi Kawal, termasuk Kaum Telapak, Aman, Eko Adat dan beberapa organisasi. Kemarin kita bertemu dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Kementerian HAM ya. Keren banget. Ikut. Aku mah ya pokoknya mendukung Kak Feni. Pokoknya #sahkan RU Masyarakat Adat. Oke, sebelum ke situ. Oke. Nah Kak, kita sedikit cerita nih ngegali-gali soal Kakak sebagai let's say aku bisa memanggilnya influencer. Okay, wow. Boleh nggak sih? Boleh lah ya. Boleh lah ya. Boleh. Atau pegiat seni lah. Dan bisa juga. Yang kalau aku lihat dari sosial medianya itu memang untuk isu masyarakat adat ya selalu menceritakan kekhasan Kak. Yang tapi dengan dibungkus dengan enak mudah dipahami oleh awam ya, publik gitu. Tapi apa sih latar belakang membangun Sabda Bumi? Tadi mungkin sudah sekilas cerita ya, tapi boleh diceritakan lagi dan kenapa mengangkat cerita sustainability dalam konten-konten kakak gitu. Dan juga ya kenapa tertarik di bidang itu? Oke. Mungkin ini cerita singkatnya karena panjang sih perjalanan. Jadi awal mulanya itu pandemi 2020 dan di saat itu aku ya kebanyakan generasi muda Jakarta yang memang coffee shop dan nggak peduli dengan isu lingkungan dan bahkan nggak tahu dengan istilah masyarakat adat gitu. Karena waktu itu aku hanya tahu istilah suku. Seperti avatar wave water dan segala hal gitu kan. Jadi aku nggak awam benar-benar dengan tentang masyarakat adat gitu. Menurut aku waktu itu sesuatu yang nggak relevan dan kita semua harus modern dan maju gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu karena pandemi dan aku memang kan kebetulan aku suka motret ya gitu, dokumenter fotografi gitu. Aku lagi nanya ke teman rekan kantorku waktu itu, aku masih ngantor kan. Aku nanya aku pengen ini deh travel yang cuma weekend doang tapi yang tentang budaya gitu, apa ya. Terus temanku bilang, oh ke Baduy aja Kak gitu, cuman dekat kok ke Banten gitu. Oh gitu, terus langsung search nemu open trip di Instagram. Ya udah habis itu ikut join. Dan berakhirlah aku di Baduy Dalam di desa Cibeo, kampung Cibeo kan. Nggak tahu ya, pokoknya pas yang nyampe di situ energinya beda dan aku pas pulang itu tiba-tiba ngerasa
kayak aku selama 25 tahun tuh kemana aja ya gitu, kayak ternyata selama ini realita yang aku pelajari itu hanya model dari sekian banyak realita yang memang dijalanin oleh manusia di bumi ini gitu loh. Bahwa perspektif modern tuh ya bukan, itu nggak merepresent semuanya gitu kan. Itu hanya dalam satu dari sekian banyak gitu kan. Ternyata orang Baduy itu dengan ke budaya Sunda Wiwitan itu cara melihatnya itu dengan melihat alam, dengan roh-rohnya dan segala hal itu valid kok dan itu works gitu kan. Selama ini kan aku ngira kan apa ya, kayak kehidupan harmonis dengan alam tuh hanya sesuatu fiksi ya, cuman di pop culture atau film-film gitu kan. Ternyata tuh dipraktekkan gitu di dunia nyata dan bahkan di Indonesia tuh memang akarnya itu gitu. Udah dari situ aku riset, dari situ aku baru menemukan istilah masyarakat adat, tentang krisis iklim gitu kan, dan ternyata ada hubungannya dua itu gitu. Dan riset aku resign karena aku pengen cari waktu lebih banyak lagi pelajari. Berakhirlah aku di Mentawai di 2021, di akhir 2021 kan. Nah di Mentawai itu aku merasa ada koneksi spiritual lah gitu ya, dengan mereka melihat hutan tuh ada roh-rohnya, kalau roh-roh leluhur tuh tetap hidup gitu kan. Menurut aku tuh indah banget dan menyentuh aku gitu. Dan tapi yang membuat aku itu titik mula Sabda Bumi itu lahir di situ lah sebenarnya. Kan selama ini aku ngira, oh masyarakat adat mungkin hidup harmonis di alam, di Indonesia itu sangat ini ya, kayak terjaga dan gak ada masalah apapun gitu kan. Kita hidup Indonesia tuh gak ada masalah gitu, kita benar-benar gak aware dengan isu yang ada gitu kan. Sampai ternyata di Mentawai aku melihat dan sejarahnya memang terekam gitu kan. Kalau dulu mereka tuh pas zaman era Orde Baru tuh pernah ada pemaksaan kalau mereka tuh nggak boleh mempraktekkan budaya mereka gitu kan, dan bahkan hutan-hutan mereka tuh banyaknya diambil perusahaan besar dulu untuk ekspor kayu gitu. Dan apa ya, dan itu menjadikan trauma mereka antar generasi yang membuat mereka jadi kayak, aku bisa bilang pudar ya gitu, generasi banyak yang terputus gitu kan, gara-gara dulu sempat dipaksakan tidak boleh mempraktekkan arat sabulungan gitu. Di situ aku nyadar kayak, oh ternyata banyak ya masalah yang terjadi di masyarakat adat gitu, dan itu ada hubungannya juga dengan krisis iklim gitu loh. Ternyata sustainability itu nggak hanya sekedar nggak pakai plastik atau jadi vegan. Dua-duanya penting, tapi sustainability itu lebih ke masalah sistemik gitu kan, dan ternyata semua saling berhubungan tentang hak asasi manusia, tentang gender juga, tentang ruang, kepercayaan dan segala hal itu semua berhubungan dan kompleks kan. Jadi akhirnya aku kepikir gimana ya menceritakan ini, karena aku pengen share. Biasanya aku cuman foto dan jadi caption kan, dan itu kan kayak niche market ya, maksudnya orang-orang tertentu dan echo chamber, orang-orang yang tahu dong yang bisa mau baca dan tertarik. Gimana ya nge-reach orang-orang yang nggak peduli atau bahkan nggak tahu tentang isu ini gitu kan, lingkungan dan konteks masyarakat adat kan. Yaudah ternyata aku waktu itu podcast lagi naik-naiknya juga, tren podcast. Yaudah aku bikin podcast aja gitu kan. Jadilah di episode pertama itu di 2000, kayaknya akhir 2022 tuh 2023 sorry, itu di Mentawai sama seorang sikere atau shaman namanya Aman Sasali. Dan yaudah dari situ eskalasi naik dan berkembang sampai sekarang. Kurang lebih gitu sih. Dan itu menceritakan ibarat kata di dalam podcast tersebut itu kayak kearifan lokal masyarakat adat yang salah satunya di Mentawai tadi gitu kan. Benar. Oke Kak, nah kita ke Kak Feni nih ya. Kak Feni sebagai bagian dari senior kampanye Kaum Telapak dan juga koordinator Koalisi Kawal RU Masyarakat. Nah tadi kan aku sudah mendengar nih sedikit latar belakang dari, bukan sedikit sih, banyak latar belakang dari Kak Kiki ini. Mungkin kalau kakak sebagai kedua sebagai koordinator dan juga senior kampanye gitu, sekarang kerja advokasi masyarakat adat tuh udah sejauh mana? Mungkin yang di sini hubungannya dengan RU Masyarakat Adat. Mungkin Kakak Kiki udah tahu RU Masyarakat Adat belum sebelumnya? Tahu. Tapi aku nggak tahu detail apa isinya. Jadi Kak Feni mungkin bisa memberikan pencerahan. Pencerahan dikit. Kita generasi muda Iya, kenapa kita anak-anak muda nih sedikit harus tahu RU Masyarakat Adat ini apa sih pentingnya buat kita nih? Iya, jadi dari kenapa saya perwakilan dari Kaum Telapak sebenarnya sebagai koordinator dipilih secara bersama-sama organisasi lain, karena memang secara organisasional Kaum Telapak punya
keberpihakan atau punya memang perwakilan-perwakilan anggotanya dari masyarakat adat. Sehingga bagian dari mandat lembaga. Nah, secara koalisi bersama gitu, kita sepakat bahwa saat ini perlu ada RUU masyarakat adat yang 15 tahun ini sebenarnya proses legislasinya tidak bergerak gitu. Hanya sampai masuk program legislasi nasional atau prolegnas kita bilangnya di DPR. Dan tahun ini masuk program legislasi nasional prioritas di tahun 2025. Nah, kenapa momentum 2025 harus kita rebut untuk disahkan RUU Masyarakat Adat? Karena banyak momentumnya. Kenapa RUU Masyarakat Adat ini sebenarnya menjalankan 2 mandat konstitusi. Di Undang-Undang Dasar 45 ada 2 pasal yang mengatur tentang masyarakat tradisional, di mana masyarakat adat itu melekat hak-hak tradisionalnya. Tadi hak tentang kearifan lokal, kapasitas pengetahuan, lalu juga budaya gitu ya. Terus juga hak atas hukumnya gitu, juga hak hukum adatnya. Jadi 2 klausul di pasal 218 dan 28 ini salah satunya memandatkan adanya undang-undang yang menjembatani atau istilahnya menjalankan 2 mandat konstitusi ini gitu. Sehingga seharusnya mengesahkan RUU Masyarakat Adat adalah menjalankan mandat konstitusi. Lalu juga pengakuan masyarakat adat walaupun dia diatur di berbagai macam undang-undang sektoral, tapi secara pengakuan lex spesialis undang-undang khusus yang mengatur tentang siapa sih masyarakat adat itu, apa hak-haknya gitu ya, bagaimana kita harusnya memperlakukan masyarakat adat, bagaimana hukum adat itu dihormati, bagaimana kearifan lokal, kekayaan intelektual masyarakat adat hak kolektif perempuan kayak gitu, perempuan adat maksudnya ya, diperlihatkan atau dijaga oleh mandat undang-undang gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita bersama-sama 47 organisasi mendorong itu supaya DPR mengakomodir dalam naskah akademik dan RUU-nya gitu. Yang saat ini koalisi masyarakat sipil bersama yang namanya Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat membantu menyarikan bahwa kita mempersiapkan naskah akademiknya, RUU-nya bersama nanti dengan DPR gitu. Kalau bisa dilihat substansinya sebenarnya mengatur tentang hak kolektif perempuan pasti, hukum adat, lalu restitusi, rehabilitasi, lalu juga ada komisi adat. Karena kenapa perlu kita komisi adat juga? Karena selama ini pengakuan terhadap wilayah adat itu panjang prosesnya. Harus ada perdanya, kalau enggak ini prosesnya cukup panjang dan mahal, sehingga dibutuhkan komisi khusus gitu nanti yang mengatur, yang memudahkan komunitas adat ini tercatat sebagai organisasional dan menjamin hak-hak tradisionalnya gitu, sehingga proses pemenuhan haknya nggak panjang, nggak berlapis kayak gitu sih sebenarnya. Mungkin kalau nanti terkait poin-poin apanya aja mungkin kawan-kawan bisa baca di sini ya, di policy brief kamera mana? Oh gitu, kamera itu. Ya, policy brief yang sudah dibuat juga dengan Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat. Nah, gitu Kak, sih. Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat ini organisasinya latar belakangnya apakah isunya soal masyarakat adat semua atau multi gitu? Misalnya ada isu-isu lain juga yang organisasinya itu mau gabung di dalam koalisi tersebut. Mungkin beragam ya? Oh, beragam. Jadi ada kayak organisasi yang fokusnya pada isu lingkungan, pemantau independen, kayak misalnya Kaum, FWI dan beberapa organisasi. Ada organisasi perempuan misalnya kayak Kalyana Mitra, LBH Apik Jakarta, terus juga KPI dan beberapa organisasi misalnya. Ada juga organisasi yang fokus pada isu masyarakat adat, AMAN gitu ya, BPAN, BRWA gitu. Banyak sekali. Jadi beragam latar belakang ya, yang punya fokus, tapi kerja-kerjanya dia akan bersinggungan atau bekerja sama dengan masyarakat adat gitu. Dan fokus juga mengawal ataupun mengkapasitasi masyarakat adat. Gitu. Berarti tadi kalau aku tidak salah ada juga isu nelayan ya kayak nelayan sama keagamaan juga yang ikut di dalam koalisi ini. Oke. Menarik. Nah, itulah kenapa aku menggunakan kaki ini. Mungkin kan bisa menjembatani isu masyarakat adat yang sebenarnya kalau tadi aku mendengar juga agak berat, Kak.
bagi yang publik awam gitu. Tapi kalau balik lagi dikemas dengan bahasan yang ringan, yang kekinian atau apa, mungkin itu bisa menjadi apa kayak menggait, raising awareness mereka nih ya, publik gitu. Oh, ini penting loh ternyata masyarakat, isu masyarakat adat ini. Nah, mungkin seperti Kak Kiki inilah konten-kontennya sangat luar biasa. sangat luar biasa, sangat itulah inspiratif. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ke Kak Kiki nih, cerita dan seni itu sering jadi alat untuk menyampaikan yang biasanya kita tak bisa disuarakan secara langsung, jadi melalui cerita dan seni gitu ya kayak. Nah, menurut Kak Kiki, kenapa pendekatan? Kalau kulihat kontennya ini storytelling juga loh Kak, bercerita gitu, kayak relate gitu kayaknya. Nah, kenapa pendekatan seni dan storytelling itu penting? Kenapa storytelling? Mungkin kalau dari sisi aku, mungkin aku berangkat dari background filmmaker kan gitu, dan bagaimana kita menceritakan cerita tuh dari sisi cerita storytelling tuh menjadi elemen penting untuk menyampaikan sebuah pesan sampai ke audiens gitu kan. Tapi kalau aku melihat secara keseluruhan, ya pada akhirnya manusia itu ya storytelling animal gitu loh. Kalau yang membuat kita, peradaban kita sampai sekarang ada di sini, itu adalah cerita gitu kan. Dan ya di masyarakat adat sendiri yang hubungan mereka ke alam dan hubungan mereka ke leluhur, dan apa yang membuat mereka menjalankan tradisi mereka itu kan juga sebuah cerita leluhur. Tapi nggak dalam tertulis, tapi dalam bentuk lagu misalnya, ataupun dari cerita-cerita yang dituturkan gitu kan. Benang merah selalu cerita gitu. Dan pada akhirnya aku menemukan ya memang manusia, yang paling bisa menggerakkan manusia adalah cerita gitu dibandingin data. Bukan berarti aku mengesampingkan data ya gitu. Jadi dari situlah pendekatan aku. Kalau kata temen kalau aku melihat referensi itu istilahnya tuh kita menggunakan istilah mitos dan logos, mitos dan logika gitu. Jadi kalau di sisi kiri itu ada mitos, itu maksudnya itu adalah rasa, seni, dan sesuatu yang abstrak tapi kayak rohnya kita gitu kan. Tapi di logos itu di bagian kanan itu adalah logika, itu adalah data, sesuatu yang bisa terlihat gitu kan, terukur gitu. Dan sebenarnya dari semua peradaban manusia dan juga bahkan masyarakat adat tuh, mitos dan logosnya sesuatu yang menggerakkan kita semua sebagai manusia gitu. Jadi dari Sabda Bumi sendiri tuh kita mencoba gimana orang bisa masuk di antara dua ini, di tengah ini gitu loh. Jadi nggak sesuatu yang intimidatif dan tidak ada ruang kosong yang buat penonton bisa merenung gitu. Jadi aku nggak istilah konten kita itu nggak ingin mengajarkan, tapi kita memberi pertanyaan ke penonton, jadi mereka bertanya sendiri dan menemukan jawabannya mereka juga gitu. Yang menjadi teringat core memory itu saat di Mentawai pertama kali sih, itu malam terakhir ada namanya kayak bapak angkat aku lah di Mentawai gitu, namanya Aman Lepon. Jadi di malam terakhir dia tuh nyanyi, ada namanya kalau di Mentawai itu namanya Sogai Simagre, itu kayak nyanyian untuk roh baik gitu kan. Jadi kan kalau di kepercayaan Mentawai itu hutan tuh kan banyak roh ya, roh hutan roh leluhur, roh baik, dan kita semua tuh punya roh gitu kan, roh baik gitu lah. Jadi lagu itu dinyanyikan untuk kayak memanggil roh-roh tersebut, ataupun roh dalam diri kita tuh tetap seimbang gitu kan. Dan saat dia menyanyikan itu, nggak tahu kenapa aku merasa merinding, tapi aku juga merasakan kayak ruang dan waktu tuh kayak bergabung gitu loh. Jadi masa lalu dan masa sekarang dan masa depan tuh kayak saling terkoneksi gitu kan. Dan di situ aku baru menyadarkan kalau ternyata ada sesuatu yang mungkin yang kita belum bisa sains jelaskan gitu kan. Jadi dari situ itu titik baliknya yang aku bergerak dalam rasa, istilah gitu kan. Tapi kalau dari sisi logika yang sekarang aku mencoba menjembatanin kepercayaan tradisional dan modern adalah di Kanekes. Jadi Baduy. Jadi waktu itu aku ngobrol sama ada namanya Ayah Karmain, salah satu tokoh adat kan. Dia bilang kalau di kepercayaan di Baduy itu di Sunda Wiwitan, di dalam hutan tuh banyak roh. Nah, ada namanya Dangyang dan Dedemit dan lain-lain gitu. Tapi Dangyang kalau salah yang aku paling sering ingat gitu kan. Jadi kalau kita merusak hutan, Dangyang ini marah gitu kan. Dan akan membuat orang-orang yang di pemukiman terdekat tuh sakit gitu. Dan akan bisa juga membuat bencana. Terus kan aku mikir ya, bukankah itu konsep wabah dan pandemi ya gitu kan. Kan secara sains kan juga wabah dan pandemi itu terjadi gara-gara kerusakan lingkungan gitu kan.
Jadi aku mikir gitu kan, terus ya dia bilang, "Iya kalau udah roh-roh hutan marah gara-gara kita ambil rumahnya, ya mereka bisa buat bencana," gitu kan. Terus aku mikir, jangan-jangan orang-orang tradisional atau orang yang masyarakat adat itu membilang roh-roh yang bisa buat bencana karena kita rusak hutan, jangan-jangan itu bahasa lain mereka membilang emisi karbon, gitu. Iya, iya. Jadi aku menemukan ada kayak 2 bahasa yang berbeda tapi sebenarnya pesannya sama. Pesannya sama. Yang masyarakat tradisional bilangnya itu roh marah, tapi kalau kita masyarakat modern bilangnya emisi karbon. Emisi karbon. Jadi dari situ aku nyadar, oh oke, ternyata ini masyarakat tradisional tuh sudah menemukan banyak jawaban sebenarnya gitu. Cuman dan sains sebenarnya juga masih berkembang dan baru menemukan terminologi climate change, emisi karbon itu kan baru sebenarnya gitu kan. Jadi sebenarnya dari situ aku baru menyadari kalau oke, ternyata kita harus lebih banyak mendengarkan pesan-pesan dari leluhur gitu, dan sebenarnya pengetahuan tradisional dan pengetahuan modern tuh nggak perlu bermusuhan gitu. Nah, ini kan aku melihat kontennya, aku buka reels ya teman-teman. Nah, reelsnya kakak Kiki, dan aku senang banget yang pengetahuan tradisional dan pengetahuan modern gitu kan. Yang pengetahuan tradisional bilang nyeker agar terhubung dengan energi alam dan roh kita tetap seimbang, kata pengetahuan tradisional. Terus di-compare dengan pengetahuan modern, grounding agar terhubung dengan elektron tanah dan kesehatan mental kita tetap seimbang. Itu make sense sih kalau diartikan di dalam bahasa modern loh Kak gitu. Dua bahasa yang berbeda doang kan Iya sebenarnya gitu. Tapi pengertian dan pemaknaannya sama gitu. Gitu. Iya, jadi inilah mungkin penting juga nih komunikasi yang teman-teman mungkin yang bergerak di isu divisi komunikasi gitu ya, bisa menyederhanakan bahasa-bahasa sulit atau bahasa yang ini jadi dipahami oleh publik agar bisa diinin masyarakat juga di-share juga. Nah, untuk itu aku juga nanya ke Kakak Feni. Kan Kakak juga ada di grup kampanye, teman-teman kampanye Koalisi Kawal ya. Kak, seberapa besar sih peran komunikasi publik nih dalam mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat? Penting gak sih nih komunikasi nih Kak? Penting sekali, tapi memang kita butuh kolaborasi ya Bang Kiki ya. Misalnya menarasikan isu-isu masyarakat adat tadi terhadap isu publik. Karena kan kita segmented ya kalau isu advokasi itu kan, yang mau disasar siapa ya, pengambil kebijakan misalnya gitu. Padahal sebenarnya dalam komunikasi publik yang harus dipahami ya masyarakat, karena kalau masyarakat paham mau nggak mau DPR kan sama pemerintah nggak bisa berkelak untuk mengesahkan. Nah, tapi sebenarnya dari kami juga pernah mengangkat isu-isu bagaimana ketahanan pangan masyarakat adat yang sebenarnya bisa menjawab ketahanan pangan program pemerintah begitu ya. Tadi yang Bang Kiki bilang sebenarnya kalau kenapa misalnya saya tinggal di di Lebak gitu. Kami setiap tahun sebenarnya merayakan Seba Baduy gitu. Bagian dari upaya Seba Baduy itu tradisi yang dilakukan masyarakat Baduy untuk menyerahkan hasil buminya kepada pemerintah atau apapun ya, kepala pemerintahan di wilayahnya, misalnya di Lebak dan di Provinsi Banten gitu, untuk menyerahkan bahan pangan misalnya pisang, singkong dan segala macam untuk menunjukkan bahwa kita ini punya ketahanan pangan yang panjang gitu, dengan istilahnya dengan kepercayaan pemerintah daerah terhadap tata cara pengelolaan tanah dan wilayahnya gitu ya, di wilayah Baduy, karena di wilayah Baduy gitu. Sehingga tahun ke tahun sebenarnya ini bagian mungkin ada di wilayah-wilayah lain kan kayak panen kayak gitu-gitu. Sebenarnya masyarakat adat tuh pada inti tidak pernah menyusahkan pemerintah gitu dalam konteks ketahanan pangan, budaya, bahkan misalnya dia bisa mensuplai gitu ya istilahnya. Dan ini juga yang menjadikan bahwa komunikasi politik, tapi kan jarang yang mau media yang mau mengangkat bahwa tradisi Seba Baduy ini ada hal yang sangat lekat gitu. Dia menunjukkan ketahanan pangan masyarakat adat, dia juga menunjukkan bahwa daerah itu kita bisa bersamaan, masyarakat tradisional, masyarakat adat, masyarakat agamis. Kalau dibilang kan Banten cukup daerah yang cukup agamis sebenarnya, tapi kita nggak pernah istilahnya bertentangan dengan tradisi-tradisi leluhur yang diharuskan masyarakat adat melakukan itu gitu. Sehingga misalnya ketahanan pangan, bagaimana budaya, kelestarian, bagaimana pengelolaan
pengelolaan masyarakat adat dalam konteks di Baduy itu kalau menikahkan perempuan nggak bisa langsung kamu langsung dijodohin pernikahan sekarang, nggak bisa. Dia harus ditanya dulu kamu mau atau enggak gitu. Oh. Jadi ada konteks-konteks misalnya nggak semua budaya juga merusak isu perempuan ya, tapi ada juga yang menghormati perempuan gitu. Nah ini juga bagaimana kapasitas budaya leluhur di masyarakat adat juga cukup mewarnai saat ini gitu. Kayak misalnya sekarang kita makan kan back to nature gitu ya, nggak pakai ini. Masyarakat adat udah lama dari dulu nggak pakai nggak pakai pupuk, nggak pakai mecin dan segala macam, dan itu sudah dipraktikkan alami ya Kak, ngambil dari alam. Jadi kalau dilihat era modern ini juga banyak hal-hal yang modernisasi justru menjauhkan kita dari alam gitu ya. Nah ini juga pengetahuan-pengetahuan yang perlu disampaikan kepada publik bahwa era masyarakat adat ini penting untuk dikawal, dan keberadaan masyarakat adat ini untuk menjaga bumi kita supaya lebih sehat, lebih baik. Benar. Gitu ya, menjaga udara kita yang udah kalau kawan-kawan berapa bulan ini udah panas banget, tapi kalau kami di Banten masih agak adem-adem aja gitu. Tapi kalau kita ke Jakarta kan awannya udah beda gitu. Nah itu konteks-konteks itu yang perlu kita sampaikan, kenapa masyarakat adat ini harus dilindungi, karena kalau dia tidak dilindungi dia akan berhadapan terus-menerus dengan situasi yang dia berhadapan dengan hukum, dia dalam situasi yang tidak memiliki kepastian hukum kayak gitu-gitu. Gitu sih. Oke. Nah, mungkin aku boleh nanya nggak? Boleh. Oh silakan. Oke, sekarang mungkin buat teman-teman juga gitu kan ya, mungkin masih awam dengan istilah masyarakat adat gitu kan. Kan kalau dari istilah bahasa Inggrisnya kan indigenous ya. Gitu. Indigenous kan maksudnya lebih ke orang asli atau orang pribumi gitu kan. Kalau terjemahan ke Indonesia kan sekarang kita masyarakat adat gitu kan. Dan sebenarnya kan di lingkungan aku ya, maksudnya orang-orang yang belum ngerti tentang isu lingkungan itu masih bingung gitu. Sebenarnya mungkin Kak Vini bisa jelasin ya, sebenarnya apa sih definisi masyarakat adat dan poin-poin penting kalau dia memang mereka ini memang masyarakat adat gitu. Jadi sebenarnya walaupun dia terikat dengan IPLC ya, IPS di internasional, tapi sebenarnya masyarakat adat itu tidak bisa didefinisikan satu masyarakat adat itu sama dengan satu masyarakat adat lain untuk definisinya. Tapi dalam konteks kemasyarakatan adatan di Indonesia misalnya ya, kita memang negara ya, kita nggak ada yang kayak di istilahnya di Brazil ataupun tapi kita memang konteks negaranya belum melindungi masyarakat adat. Tapi siapa masyarakat adat di Indonesia itu ya dia yang memiliki komunitas adat. Dia beda dengan istilahnya raja-raja dan ratu-ratu gitu. Dia masyarakat adat yang komunitas masyarakat adat yang berkumpul, dia punya aturannya sendiri, punya wilayah kelolanya sendiri, lalu punya komunitasnya gitu ya, terus punya wilayah kelolanya juga, punya aturan misalnya terkait dengan aturan adatnya begitu ya, terus juga ada anggota kelompok adatnya begitu. Nah itu yang dikatakan masyarakat adat di Indonesia gitu, sehingga poin-poin hak-hak tradisional itulah yang kita harap melekat juga pada hak hukum adatnya gitu. Jadi menyatukan antara hak-hak tradisional dan hak-hak hukum yang hidup di masyarakat, hukum adatnya yang ada di masyarakat. Gitu. Berarti kalau aku rangkum 3 poin ya, punya wilayah adat gitu, dan punya pengetahuan dan hukum yang untuk mengelola wilayah tersebut, dan ada punya komunitas atau masyarakat yang tinggal di situ menjadi menyatukan semua. Berarti 3 poin itu ya. Sebenarnya 5 poin, satu lagi dia punya wilayah kelola itu. Ya, wilayah adat itu kan. Kita bilangnya tanah ulayat. Tanah ulayat, sorry. Ya, itu sih yang salah satunya. Dia sudah ada di Undang-Undang Agraria, tapi nggak bisa dilakukan. Pencatatan masih panjang. Makanya RUU ini sebenarnya bagian dari upaya memastikan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat itu lebih mudah, dan negara punya kewajiban itu untuk menjalankan konstitusi. Gitu. Tadi kan kita udah dengar tadi penjelasan soal beberapa pertanyaan dari Kak Kiki untuk Kak Feni ya. Nah tapi Kak, ketika berada di lapangan, adakah masyarakat adat itu menceritakan apa sih seberapa penting alam? Tapi mungkin di sini misalnya di Mentawai itu hutan ya gitu. Apa arti hutan bagi mereka gitu Kak? Jadi kalau di Mentawai itu ada frase lah atau kata-kata yang sering jadi kayak
dibicarakan gitu kan. Jadi kalau mereka bilang itu sapro leleo sapro engata. Jika hutan habis maka habislah nafas kita gitu. Wih, dalam banget tuh. Jadi tapi sebenarnya hubungan mereka ke hutan tuh lebih kompleks dan lebih dalam lagi gitu kan. Mereka hutan tuh juga sebagai apotek karena di Mentawai itu kan si kere atau shaman atau tabib bahasa Indonesianya. Hutan tuh semacam kayak apotek alami yang bisa mereka ambil jika orang ada yang sakit gitu kan. Tapi hutan juga supermarket istilahnya gitu. Kalau hutan tuh mereka berburu mencari makanan di situ kan. Tapi ada juga mungkin istilah yang kayak mungkin jarang sering dibicarakan tuh hutan tuh kayak tempat rekreasi dalam arti ketika mereka lagi penat di hutan lah mereka kayak menemukan rasa ketenangan, keseimbangan gitu kan. Jadi, Healing. Istilah sekarang healing. Healing, Sorry ya. healing. Tapi yang buat tapi sebenarnya lebih kompleks lagi tuh dalam konteks ini ya, roh-roh gitu kan. Jadi kan kalau di kepercayaan Mentawai itu di Arat Sabulungan, jika kita meninggalkan dunia ini, roh kita kan bersatu dengan roh hutan, dengan roh leluhur, menjadi satu kesatuan, unity gitu kan. Itu mengapa kalau di Mentawai itu jika orang ada yang meninggal, mereka tuh kan dikubur di tanah juga sebenarnya gitu, tapi ada satu kayak tempat mereka nanti berkunjung gitu di pohon durian namanya jadi namanya itu kirekat. Jadi ketika di Mentawai itu ada orang ketika kita meninggal, tangan kita atau kaki kita tuh akan diukir di pohon di ukuran tangan kayak diukir gitu. Dan jadi setelah kita dikubur, tapi nanti mereka kalau mau merenung, mau bicara dan berkomunikasi dengan rohnya itu mereka ke pohon tersebut gitu, pohon yang sudah diukir dengan tangan mendiang itu kan. Dan pohon yang sudah sudah dikerekat gitu istilahnya, itu nggak boleh dipotong selamanya gitu. Jadi kalau dalam konteks logika, berarti kan setiap ada orang yang meninggal satu pohon terjaga gitu loh. Tapi itu juga secara simbolis juga ya kita akan kembali ke hutan dan kita akan kembali ke alam, kita nggak pernah terpisahkan gitu. Jadi itu dari peran-peran roh-roh itulah hubungan mereka melihat kalau hutan itu akan tempat kita pulang, tapi juga tempat kita akan kembali tempat kita kembali dan pulang, tempat kita akan belajar. Itu yang membuat kayak mereka melihat hutan tuh bukan sesuatu yang terpisah gitu. Aku menemukan kalau di masyarakat modern tuh semacam ada dikotomi gitu loh Kak, kayak manusia dan alam gitu. Jadi kesannya kita nggak terhubung gitu loh. Kita harus menyelamatkan alam gitu. Kesannya alam tuh kayak butuh kita dan kita selamatkan. Padahal sebenarnya alam itu adalah kita. Kita adalah sistemnya gitu kan. Kita ada satu kesatuan gitu. Alam rusak kita rusak, batin kita rusak, alam juga rusak. Itu berkesinambungan. Dan di pandangan masyarakat adat itu yang aku temuin ya gitu. Sebenarnya nggak ada kata alam gitu di dalam bahasa mereka. Mereka melihat ya alam itu maksudnya hutan tuh ya bagian dari mereka semua gitu, satu kesatuan kan gitu. Sampai akhirnya sekarang ada bahasa nature gitu kan yang dari bahasa Inggris gitu kan yang itu membuat kita jadi kayak ada dikotomi dan pemisah gitu dari kita dan alam. Padahal sebenarnya kalau dalam tradisi tradisional tuh aku mungkin bisa bilang gak ada kata alam yang dalam bahasa ibu mereka gitu karena kita semua tuh memandang semua itu satu kesatuan gitu sih. Nah kalau Kak Feni seperti tadi kata di Mentawai itu punya arti sendiri soal hutan. Kalau Kak Feni pernah mendengar istilah arti hutan bagi masyarakat adat di masyarakat adat lain nggak? Kalau di Baduy itu kan tanah itu kan dulur tuh kawan ya, teman gitu. Jadi karena saya memang dekat sekali dia, dan maksudnya rumahnya juga pernah sering berhubungan dengan kawan-kawan di Baduy dan ya itu yang mereka tanamkan gitu. Bagaimana hutan itu, kalau kita bilang di hutan itu banyak energi positif, iya. Kalau sekarang ya kalau mau cari energi positif ya di hutan, nggak mungkin di tempat yang istilahnya pembalakan liar gitu ya, atau di tempat yang gersang itu ada energi positif atau energi baik gitu. Makanya kenapa orang melukat itu harus ke Ubud, nggak mungkin melukat itu ke tanaman-tanaman yang rusak lah ya, gitu. Karena memang alam itu memberikan, dan hutan itu memberikan energi positif untuk orang-orang di dalamnya. Misalnya kayak di Papua kan bilang hutan tuh mama gitu. Ya tadi ya kalau di beberapa bahasa di Bentawai mungkin
supermarket ya di sana lah ada ubi, ada ada sagu, apotiknya sumber-sumber gitu ya. kehidupan makan mereka sebenarnya sudah ada di sana. Bahkan obat-obatan sudah di sana. Bahkan kalau perempuan punya hak kolektif perempuan gitu ya, di mana mereka punya pengetahuan bahwa tenun yang kita pakai gitu dengan pewarna alam, mereka punya pengetahuannya tentang bagaimana cara membuat tenun dari warna dedaunan ataupun Yang alami gitu ya. kayu ataupun bagaimana noken itu dirangkai dari sebenarnya batang anggrek yang ya. dikeringkan gitu kan, sehingga punya nilai jual, sehingga ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan segala macam itu punya masyarakat adat. Cuma bahasa yang dikatakan orang modern itu ya berbeda, padahal sebenarnya tidak jauh berbeda dari pengetahuan-pengetahuan yang kita bilang sekarang. Misalnya kita harus menggunakan bahan-bahan yang alami untuk obat tradisional, jahe apa segala macam, itu udah dari lama, pengetahuan lama. Jadi masyarakat adat tuh punya pengetahuan tentang obat-obatan, tentang medis, tentang fashion misalnya, bagaimana harga tenun sebenarnya kalau dipakai sama desainer itu harganya luar biasa. Kan? Tapi kenapa kalau yang jualnya masyarakat adat malah paling dan masih ditawar lagi dengan masih itu. ditawar. Dan konteks itulah bagaimana sebenarnya masyarakat adat itu punya setiap garis dari tenun ataupun ya tenun lah ya, tenun atau batik yang mereka buat itu mereka punya rasa di sana, punya makna gitu. Bukan berarti kalau misalnya kalau di Sumba kan kalau yang ayam itu punya artinya sendiri, kalau misalnya dia kuda ada artinya sendiri. Jadi semua itu punya makna, punya rasa dan punya sejarah yang diwariskan dari leluhurnya. Gitu, yang sebenarnya juga kalau terhubung semua yang ada di Indonesia ini, yang ada di Jakarta, Bogor dan sekitarnya, ya kita itu lahir juga dari kelompok masyarakat adat yang mungkin saat ini opung kita misalnya, kalau di saya, kami masih punya rumah gadang gitu ya, atau rumah besar kami di kampung yang memang harus ada sampai keturunan keberapa pun rumah besar itu harus ada gitu, dan harus ada yang menempati gitu, untuk menjaga pelestarian budaya di sana. Ya kita saja karena bapak kita merantau ya, kita besar di sini, tapi garis kita sebagai bagian dari masyarakat adat. Nama kita bilang masyarakat adat tuh kita, karena sebagian besar masyarakat yang keluar dari daerah wilayah-wilayah yang memiliki pengetahuan adat yang baik, kita sebenarnya bagian dari masyarakat adat yang memang hanya saja kita keluar dari sana begitu. Tapi ada kelompok ada keluarga ataupun keturunan kita yang masih merawat di tanah-tanah leluhur kita gitu. Menurut Kak Kiki atau Kak Feni gimana itu? Bagaimana tantangan yang akhirnya kayak berat banget sih bikin isu ini menjadi lebih down to earth gitu loh. Mungkin nanti Kiki bisa nambahin ya, karena Kiki punya pengetahuan yang bagaimana menerasikan bahasa. Tapi saya cuma mau bilang gini, kita dalam situasi modernisasi konsumtif yang sempit, sehingga hal-hal yang sebenarnya pengetahuan yang tadi ya masyarakat adat tawarkan sebagai situasi yang sebenarnya alami, nature, kembali ke bumi, merawat bumi, itu dianggap mungkin nggak modern, tapi kan belakangan kita bergerak sedikit demi sedikit ya, kita kembali ke pengetahuan masyarakat adat. Misalnya kenapa kita nggak harus selalu makan nasi, kenapa sekarang makannya umbi, karena nasi punya gula yang lebih tinggi. Kandungan glikemik. Kawan-kawan dari Papua dari dulu makannya sagu, dari Maluku dari dulu makan sagu atau makan ubi gitu ya, yang memang sebenarnya kadar gulanya. Jadi sebenarnya modernisasi sempit ini ternyata juga tidak bisa menjawab situasi kan, dan akhirnya kita kembali ke nah ini mungkin situasi hidup begitu kali ya gitu. Tapi mungkin Kiki bisa nanti menjelaskan bahwa memang situasi modernisasi ini ternyata tidak bisa menjawab. Misalnya kita harus pakai semuanya kayu, misal kita ada di wilayah pesisir tapi kita ngebangun gedung, ternyata yang rumah yang dibangun masyarakat adat itu tahan gempa misalnya gitu. Sementara Indonesia itu daerah yang rawan gempa gitu. Itu sih yang menurutku yang kenapa sulit ya menginikan dengan masyarakat, dan terlebih yang sulit dengan menginformasikan atau menarasikan ke pengambil kebijakan gitu, gimana mereka berpihak pada masyarakat adat untuk pengakuan ini. Kenapa? Karena ada dua hal yang harus kita kejar. Kenapa RUU masyarakat adat ini harus disahkan. Kita 2026 akan menghadapi pelaksanaan KUHP yang baru.
di mana di sana ada living law yang jelas-jelas memandatkan itu untuk masyarakat adat atau hukum adat yang akan berlaku di masyarakat. Ada konstitusi 2 pasal yang memandatkan tentang masyarakat tradisional dan masyarakat hukum adat. Jadi menurutku RUU Masyarakat Adat ini memang momentumnya harus di 2025 disahkan gitu. Kenapa makanya kita butuh sekali kawan-kawan seperti Bang Kiki gitu ya dan kawan-kawan seniman untuk menyuarakan ini bahwa ini penting gitu. Benar. Nah, kalau Kak Kiki sendiri, tadi sebenarnya jawab dari pertanyaan tadi ya, tapi aku mau nambahkan juga supaya bagaimana sih isu ini tuh bisa relevan dengan khususnya anak muda lagi juga ya, mungkin anak muda perkotaan gitu ya, yang sebenarnya ya tadi mungkin sekarang kan tren fashion juga pakai baju adat. Misal kalau aku ngelihat beberapa ini, misal dipadu-padankan kan, kemeja putih bawahnya rok tenun atau ala-ala etnik lah kayak gitu. Maksudnya, tapi kan itu kan setidaknya salah satu cara pengenalan tentang masyarakat adat gitu kan ya. Cuman menurut kakak gimana tuh? Apa ala-ala doang gitu? Saras salah satu dosen Fakultas Ilmu Budaya UI mengatakan yaitu dia bahwa masyarakat adat itu tidak bisa selesai hanya personifikasikan dengan baju-baju adat. Tapi yang sebenarnya dari tiap tahun tiap 17-an itu dipakai ya. Dari Kartini lalu juga 17-an itu personifikasi masyarakat adat itu ditampilkan, tapi nilai-nilai ketahanan pangan, di pengetahuan masyarakat adat itu hampir terselip hilang gitu. Jadi dia hanya simbol-simbol. Nah, simbol-simbol kekayaan yang sebenarnya ditampilkan dalam 17 Agustus dalam karena Agustus juga bertepatan Hari Himas ya. Jadi itu juga sebenarnya punya makna gitu yang harusnya dimaknai bahwa kita nggak bisa selesai sampai di penggunaan dan hanya personifikasi itu aja gitu. Tapi memang pengakuan terhadap masyarakat adat yang utuh, komprehensif ini yang penting hadir. Gitu. Nah, kalau Kak Kiki gimana Kak untuk supaya anak muda ini bisa agak melek soal isu masyarakat adat gitu? Mungkin dari kampanye, dari konten-konten kakak atau gimana? Mungkin kalau dari aku sekarang tuh aku ingin anak-anak muda itu melihat dalam pengetahuan tradisional dan masyarakat adat itu dengan rasa gitu kan. Karena pada akhirnya budaya itu sebenarnya bukan hanya tentang apa yang kita pakai, bukan kosmetik gitu. Bukan kayak kita pakai pakaian adat, berarti kita berbudaya banget gitu. Sebenarnya berbudaya itu lebih dalam lagi. Budaya itu adalah tentang gimana kita menafsirkan lingkungan sekitar dan orang-orang sekitar gitu kan. Itu sesuatu yang abstrak, tapi termanifestasi dengan sesuatu yang fisik yang akhirnya jadi tarian ataupun baju adat dan segala hal gitu. Tapi hanya melihat budaya hanya sebagai sesuatu yang terlihat itu menurut aku agak terlalu mensimplifikasi gitu. Padahal ada hubungan. Budaya itu tentang hubungan. Dan yang aku pelajari dari perjalanan aku sejauh ini adalah yang ngebentuk budaya adalah alam gitu. Dan itu mengapa budaya masyarakat adat itu beda-beda ya, karena alamnya lah. Mereka belajar dari alam. Mereka menafsirkan apa yang perlu dijalankan berdasarkan situasi geografis yang ada di mereka tinggal gitu kan. Itulah mengapa beda-beda gitu kan, secara bahasa, secara mereka menafsirkan alam gitu. Jadi ya itu sih kalau cara aku ya untuk mencoba mengkomunikasikan ke generasi muda itu tentang rasanya gitu. Karena pada akhirnya ketika kita hilang rasa ya kayaknya kita dengan diceritain apapun nggak akan masuk gitu. Jadi makanya aku mencoba pendekatan rasa, dan pada akhirnya apa yang akan terjadi di masyarakat adat itu pada akhirnya akan tergumbal ke kita gitu. Kita udah lihat lah dengan secara sains kan, data 2050 kan krisis iklim bakal membuat banyak kepunahan pangan dan kita sulit makan gitu kan secara ekonomi dan segala hal gitu. Ini hanya masalah waktu gitu. Sekarang ya gimana kita mencoba mendengarkan pesan ini yang sebenarnya udah disampaikan oleh para leluhur kita dari dulu. Udah melihat kalau bakal ada masa istilahnya ya kiamat sugur atau kiamat apalah gitu, kiamat besar gitu kan. Ya, dan secara sains akhirnya dibuktikan kalau sekarang krisis iklim bakal menjadi kiamat juga gitu kan. Jadi sebenarnya ya udah tinggal kita kembali mau mendengarkan atau tidak gitu. Iya. Karena tadi aku bertanya seperti itu soal anak muda karena mungkin aku melihat followers kakak juga beragam ya, dan ibarat kata anak-anak
muda mungkin juga bagian dari followers kakak gitu. Jadi bisa menyampaikan bagaimana kita bisa menyuarakan kekhasan masyarakat adat, isu masyarakat adat ini dengan cara yang lebih bisa diterima gitu. Lebih dengan rasa. Bisa dengan rasa. Iya, kayak karena aku menemukan sebenarnya sejauh 2 tahun perjalanan Sabda Bumi itu sebenarnya banyak orang anak-anak muda tuh atau generasi manapun lah gitu kan. Sebenarnya mereka berpotensi peduli gitu. Yang awalnya mereka nggak apa gitu. Cuman mereka bingung mau mulai dari mana gitu kan. Nah itu ya mulainya dari mana terlalu gitu banyak Kak. dan terlalu mungkin bagi mereka intimidatif gitu kan. Yes. Mau mulai. Makanya entry point-nya sesuatu yang bisa menjembatani dengan berbagai perbedaan kita sebagai manusia adalah cerita dan rasa. Jadi ya aku mencoba bergerak di ranah itu karena itu yang bisa menjembatani ruang-ruang perbedaan gitu kan. Gitu. Jadi ya itulah. Dan mungkin aku mau nambahin dikit kalau kata Vandana Shiva, kerusakan kerusakan lingkungan tuh nggak hanya sekedar monokultur ataupun sesuatu yang satu doang gitu kan, tapi monoculture of the mind juga menjadi istilahnya itu menjadi bahaya kita juga untuk mencari solusi bersama gitu, karena kalau kita tahu biodiversitas di alam itu penting, keberagaman spesies itu penting, keberagaman pemikiran juga penting, karena itu yang menjadi solusi kita yang kontekstual untuk daerah kita di Indonesia khususnya gitu. Oke, nah Boleh Kak, nanya nggak? Boleh. Boleh. Oke. Sekarang Kak Feni yang jadi host, silakan Kak. Kalau aku mau nanya ke Kiki, masukan mungkin ya buat kami yang melakukan kampanye untuk mendukung RUU masyarakat adat supaya bisa diterima publik, terus juga anak muda, lalu konten kreator ataupun seniman, ini kita harus pendekatannya seperti apa gitu ya. Bang Kiki, supaya juga isu kekuatan masyarakat adat nih juga kita tampilkan gitu. Seperti yang kita tahu kan masyarakat adat sebenarnya pada dasarnya dia juga akan menyusahkan negara gitu, tidak akan menjadi beban untuk negara gitu. Silakan mungkin. Gimana ya? Agak ada kiat-kiat nggak? Tips. Dari Bang Kiki kan pernah membangun dari nol gitu ya untuk gitu. Dan kalau publik tuh ya. Kita mungkin butuh saran dan input, masukan. Kalau aku sih ngerasa kayak ceritakan cerita ini dengan gimana mereka menceritakan ceritanya. Mungkin itu dari situ dulu gitu. Tapi ditambah dengan cara kita kayak menjembataninya gitu kan. Jadi aku menemukan kalau masih di Indonesia ya mungkin dalam konteks Indonesia itu kita tuh masih lebih gampang menyerap sesuatu yang bercerita dibanding sesuatu yang berdata gitu. Jadi salah satu contoh besar misalnya kayak pohon dikeramatin. Misalnya kita ceritain itu pohon itu keramat ada hantu gini-gini gitu kan. Pasti mereka pasti takut gitu kan. Iya, apalagi yang mistis ya. Mistis gitu. Cuman kalau kita bilang dengan narasi itu pohon kalau dipotong nanti bisa karbon, nanti bisa merusak lingkungan, gak ada yang peduli gitu kan. Gak ada yang takut gitu kan. Jadi sebenarnya dari DNA kita itu sebenarnya kita masih terkoneksi dengan cerita-cerita gitu kan. Jadi dari cerita-cerita Kak berarti. Dari cerita. Jadi ya, tapi aku nggak tutur cara adat. bertutur kayak seperti masyarakat adat kita bercerita. Tapi juga aku nggak ingin mengesampingkan data ya, karena data itu juga penting gitu. Jadi gimana kita memulai dari cerita, tetapi juga ditambah kayak suplemen kayak data dan segala hal gitu. Jadi kalau kita memulai dengan langsung data nih, sains dan apa, kayaknya banyak orang langsung nolak dari awal gitu. Jadi sebenarnya masalah tentang strategisnya aja sih kayak sebenarnya gimana. ini nyambung ya. Aku mau nanya juga nih, kalau sebenarnya kalau Kakak Kiki lihat nih, lebih enakan menceritakan kayak tahu yang ini nggak, yang Eyes on Papua kan itu sempat viral tuh kan ya. Kan ibaratnya itu semua kemanusiaan tuh, semua harus menyelamatkan masyarakat adat suku Ayu ya kan. Nah, itu kan ibarat kata menyentuh lah gitu, karena memang ini lagi terancam nih gitu. Atau publik awam lebih menyukai cerita yang ya maksudnya positif ya gitu. Kita harus membangun ini loh, ada kain tenun, ada storytellingnya, ada cerita kekhasannya, kearifan lokalnya yang harusnya kita bangun gitu. Kalau melihat tren dari publiknya itu kayak gimana Kak? Kalau dari audiens Sabda Bumi kali ya. Nah mungkin boleh audiens Sabda Bumi konteks. Kalau kata kunci kita sebenarnya harapan gitu kan. Kayak itu menjadi kayak benang merah dari segala hal konten kita dalam podcast gitu. Gimana walaupun kita membicarakan isu-isu yang rentan dan mungkin agak depresif dan agak draining sebenarnya gitu kan. Tapi gimana orang habis nonton itu juga mempunyai sesuatu harapan itu. Ada ruang kosong mereka untuk merenung. Ternyata
masih banyak kok yang bisa kita lakukan gitu, nggak sedepresif itu gitu. Dan jadi menurut aku kalau dalam konteks luasnya ini ya, dalam menceritakan masyarakat adat itu harus seimbang sih. Maksudnya kita harus menceritakan sisi harapannya, tapi juga satu sisi kita harus menceritakan realita yang terjadi gitu. Jadi gimana kita menemukan apa ya, kayak dua-duanya ini seimbang. Kalau terlalu kita menceritakan hanya harapan-harapan dan apa ya, kayak positif-positifnya aja, itu nanti toxic positivity dong gitu. Kita mengesampingkan isu yang terjadi gitu kan, dan itu berbahaya. Tapi kalau kita juga menceritakan hanya dengan sisi kerentanannya saja, itu kayak apa ya, kayak melihat kita hanya itu bisa membuat kita melihat mereka hanya sebagai korban, bukan sesuatu yang mereka mempunyai agensi dan bisa membuat apa ya, sesuatu yang power, mempunyai harapan juga dengan cara mereka sendiri gitu. Jadi memang harus gimana kita menceritakan itu dari seimbang gitu, gimana dengan harapan tetapi juga membumi dengan realita yang ada gitu. Sesuai dengan tema podcast kita, membumikan suara masyarakat adat. Yes. Seimbang. Jangan terbang, jangan tenggelam. Itu membumikan. Tapi itu kita juga kurang membumikan nilai-nilai kebinekaan kita dan kenusantaraan kita nggak sih ya? Sebenarnya kita punya nilai itu kan. Sebenarnya itu sangat khas bagaimana sebenarnya negara ini dibentuk oleh bangsa-bangsa yang kita sebut suku-suku, yang kita sebut lagi itu ya masyarakat adat sebenarnya kan. Bagaimana rasa kebinekaan, rasa kenusantaraan itu kan hampir hanya dirasa di waktu-waktu tertentu gitu. Padahal kita itu terikat satu dengan lainnya gitu, dengan wilayah dengan masyarakat adat satu dengan masyarakat adat yang lain tuh sebenarnya saling berkesinambungan gitu, saling terikat. Nah itu yang mungkin ya Bang Kiki mungkin bisa mendukung juga ataupun mendorong bahwa nilai-nilai ini juga penting gitu, melawan situasi modernisme yang saat ini kita hadapi terus-menerus kan, yang justru anak muda kita mungkin lebih senang beli make up kali, atau senang beli tumbler yang jutaan gitu ya, daripada dia mungkin beli tenun-tenun dari mama-mama, atau dia tahu bagaimana sih corak-coraknya ya, yang seni-seni aja lah gitu ya, corak-corak batik tuh artinya apa, yang kayak gitu. Itu sih Bang yang menurutku juga kita perlu ya, maksudnya mengembalikan apakah misalnya nilai-nilai kenusantaraan kebinekaan kita yang semakin hilang ini mengakibatkan masyarakat atau pemuda kita juga beralih kepada mungkin budaya-budaya negara luar gitu. Barat itu gitu, sih ya sekarang luar ke lah. barat sih, ke Korea Ke Korea. Nah itu sih yang mungkin kita perlu bumikan lagi kali ya gitu. Kita tuh kaya loh gitu, musik-musiknya juga banyak. Benar. Sih menurutku. Apalagi kayak misalnya Kalimantan, sapenya enak banget ya denger ya. Iya. Dan menurut aku juga kita bisa menikmati budaya luar dan budaya lokal berbarengan juga bisa kok gitu. Benar-benar gitu ya. Aku walaupun dengan pergi dengan berbagai masyarakat dan mendengarkan musik tradisional mereka, tapi aku juga satu sisi bisa kemarin tuh misalnya pulang dari Dayak Iban Sungai Utik, pulang aku nonton Blackpink di GBK gitu. Jadi kayak sebenarnya dualisme tuh boleh-boleh aja. Itu udah menjadi bisa aja, bukan berarti kita harus satu gitu. Harus satu. Berarti kalau misalnya kita peduli dengan tradisi, kita harus meninggalkan modern, nggak boleh dengan keluar. Enggak. Ini gimana kita memeluk berbagai perspektif lain gitu. Ya itu keren. Dan nggak susah kok sebenarnya gitu. Nggak perlu mengorbankan diri kita gitu. Nah itu memang yang perlu kita ajak kali ya ke kawan-kawan muda kita ya. Jadi itu memang nggak sesusah itu juga ya untuk mengesampingkan gitu ya. Menambah ya, justru nggak apa-apa gitu. Dan nggak perlu juga mandang masyarakat adat tuh yang gimana gitu ya, dalam konteks yang negatif gitu ya. Jadi kayak gini, kamu K-pop tapi gue juga pro masyarakat adat gitu kan. Benar. Iya sih, keren juga kayak gitu. Mungkin Bang Kiki punya kekuatan, bisa menampilkan ya kekuatan masyarakat adat dari kawan-kawan yang ditemui di daerah Bang Kiki. Apa sih kekuatan sebenarnya, kenapa dia dan ataupun kerentanan ya, kenapa sehingga kita membutuhkan RUU ini gitu. Benar sekali. Nah Kak, tadi kita udah setidaknya sudah banyak ya apa aja bisa kita lakukan untuk menyuarakan isu masyarakat adat. Nggak terlalu susah kok gitu kan ya. Maksudnya dengan hal yang ya dari pakaian, fashion, ataupun tadi seni dan lain-lain gitu kan ya. Cuman yang perlu kita pastikan lagi gini, udah sampai seberapa kuat nih RUU ini loh, supaya bisa digolin gitu loh Kak. Seberapa kuat nih? Nah maksudnya ini udah ada nih kampanye positifnya, ada kerentanan masyarakat ada, ini harus dijaga gitu, harus
dilindungi gitu, harus di ini, tapi ya RUU-nya belum disahkan gitu, udah lama gitu Kak. Iya, sebenarnya kalau faktor pendukungnya sebenarnya udah banyak ya. Misalnya ada organisasi yang mendukung, misalnya ada koalisinya. Koalisinya juga siap membantu DPR untuk menyusun naskah akademik dan RUU-nya. Ada tim kampanye yang sebenarnya hampir setiap minggu melakukan diskusi publik, melakukan siaran pers gitu ya, dialog. Misalnya hari ini kita, karena tiap-tiap anggota punya kewajiban gitu ya untuk melakukan sosialisasi atau pentingnya RUU masyarakat adat, ini juga yang bagian yang kita lakukan gitu ya. Terus tim lobby juga melakukan komunikasi politik dengan pemerintah dan DPR atau lembaga HAM negara, itu Jadi sudah di koalisi itu dilakukan. banyak ininya ya, Banyak timnya. banyak timnya gitu. Saking harus, ya maksudnya saking seserius itu gitu. Serius itu. Jadi memang ini tinggal gimana dukungan publik untuk mengesahkan ini, karena kita tahu memang DPR punya, istilahnya punya apa ya? Kan kalau dari Menteri HAM-nya sudah fokus dan menyatakan kesiapannya untuk mengawal RUU masyarakat adat ini. Ya tinggal di DPR-nya nih bagaimana di tahun 2025 yang tinggal hanya 7 bulan kali ya, Iya. atau 5-6 bulan ini bisa dikejar pembahasan RUU masyarakat adat, dibentuk Udah setengah panitia. tahun lagi ya. Ya, dibentuk panitia kerjanya, sehingga panitia kerja di DPR ini dimandati untuk membahas, menyusun naskah akademik, menyusun RUU masyarakat adat tentunya gitu, dan bisa melibatkan masyarakat dalam proses-proses pembahasannya. Kalau kami sih ya, kalau advokasi emang harus istilahnya optimis ya, tapi walaupun situasi legislasinya kita tahu lagi begini gitu. Tapi secerca-cerca saya sih percaya seperti Kak Kiki juga, mungkin kalau apapun niat baik kita, tujuannya buat masyarakat gitu ya, tujuannya buat khususnya untuk masyarakat adat gitu ya, pasti ada jalannya aja gitu. Entah apalah gitu. Mudah-mudahan sih ya, itu yang kita berharap sih, tinggal DPR-nya ini yang bergerak hatinya untuk segera membahas dan mengesahkan. Nah Kak, apa risiko yang kita bakal hadapi Kak sebagai bangsa jika kita terus menunda pengesahan RUU ini Kak? Ya, yang resikonya Indonesia akan dilihat sebagai negara yang konflik sumber daya alam dan konflik yang mengakibatkan kriminalisasi masyarakat adatnya tinggi. Nah, itu kan dari tahun ke tahun angkanya tinggi terus ya. Bagaimana keberpihakan terhadap masyarakat adat itu hampir minim. Bagaimana Indonesia di mata dunia juga akhirnya dilihat sebagai negara yang punya konflik konflik dengan masyarakat cukup tinggi. Salah satunya kan kalau kita lihat dari Sabang sampai Merauke, kalau mau nanya ada kasus yang dialami masyarakat adat, ada nggak? Ada gitu. Kalau bisa dilihat hampir setiap bulan ada di media kasus yang dialami masyarakat adat, ada gitu. Nah, kasus-kasus ini juga akhirnya menutup kapasitas kekuatan masyarakat adat, karena memang hampir jarang ada saluran memperlihatkan kekuatan masyarakat adat gitu. Makanya ada Bang Kiki misalnya memperlihatkan kekayaan masyarakat adat ini, ada banyak hal di wilayah, di berbagai macam wilayah. Misalnya Banten aja sendiri punya ketahanan pangan 150 tahun gitu ya, di 2 kesepuhan gitu ya. Beberapa lagi di masyarakat adat lain, misalnya kalau lihat perempuan-perempuan Baduy, mungkin emasnya kita nggak punya emas yang segede-gede gitu. Kalau masuk perempuan emas kawan-kawan perempuan Baduy itu emasnya banyak-banyak. Bagaimana ketahanan ekonomi dia dipersiapkan untuk sekian tahun gitu. Nah, kalau ini yang mungkin yang kita lihat untuk tadi Bang Kiki bilang seimbang ya, bahwa jangan sampai ketiadaan RUU masyarakat adat ini memperpanjang konflik negara dengan masyarakatnya gitu. Pembiaran negara terhadap masyarakat adat dan bagian dari pembiaran negara terhadap rakyatnya, yang bagiannya salah satunya masyarakat adat. Dan mungkin yang salah satu sebagai kerja-kerja kita sebagai campaigner adalah salah satu yang menyasar juga pembela HAM ya, dan pemantau independen yang mengalami juga kriminalisasi. Oke. Mungkin aku nambah batas aku ya. Mungkin dalam bahasa sederhananya aku mungkin sebagai generasi muda, mungkin ya semakin kita menunda RUU masyarakat adat yang untuk menjaga, menaungi mereka ini semua, semakin cepat budaya-budaya yang akan hilang gitu kan, dan kekayaan-kekayaan yang leluhur gitu. Jadi mungkin aku mau nambahin dikit, ini adalah ada NGO namanya Terra Lingua, itu di kalau salah di Eropa atau di US gitu kan. Jadi sebenarnya Terra Lingua ini meneliti hubungan alam dengan kebudayaan. Jadi mereka
menemukan sebuah istilah namanya biocultural diversity gitu. Jadi kalau biodiversity udah pada dengar sering lah, Iya. kita tahu kan kok keberagaman hayati. Tapi Keberagaman hayati. keberagaman pemikiran biocultural diversity ternyata itu mempengaruhi hutan yang ada atau lingkungan sekitar. Jadi di data mereka, mungkin teman-teman bisa lihat dari websitenya Teralingua, wilayah-wilayah yang budayanya semakin terdegradasi atau hilang gitu kan. Ya banyak hal lah mungkin yang membuat itu bisa jadi hilang gitu kan, dari pemaksaan ideologi atau memang pudar karena modernisasi dan lain segala hal. Semakin pudar juga lingkungannya gitu. Jadi hutannya makin hilang dan atau lingkungan sekitar juga terdegradasi gitu. Jadi ternyata dari teori mereka keseimbangan alam tuh ada 3 gitu. Jadi kayak bahasa ibu, budaya, dan alam, biodiversitas. Jadi narenya tuh budaya itu nggak hanya sekedar itu yang seperti yang kita cerita tadi, nggak cuma kosmetik yang terlihat, tapi itu spiritual dan yang menjaga segala hal keseimbangan gitu. Jadi mungkin ya teman-teman ya itu mungkin bisa mengetahui kenapa ya keberadaan masyarakat adat ini penting dan dijaga, yaitu karena semakin hilangnya kebudayaan, pengetahuan lokal kita, semakin hilang juga biodiversitas kita, dan itu yang akan mempengaruhi keberadaan kita sebagai manusia gitu kan. Nah, Pengetahuannya betul. hilang, terus juga wilayahnya hilang, Ya. Semuanya. komunitas adatnya hilang. Dan mungkin juga cara-cara mereka, kearifan lokalnya juga hilang gitu kan. Kayak di Mentawai gitu Kak. Mungkin bisa diceritakan gimana sih Kak cara masyarakat adat itu menjaga alamnya gitu. Mungkin tadi kan sudah disebutkan, cuman mungkin bisa sedikit aja Kak yang Kak Kiki ini tuh menarik gitu. Ini tuh kayak bisa relatable juga sama kita gitu di sini. Cara menjaga alamnya, oke. Mungkin aku agak generalisir ya dari Baduy, Iban, dan Mentawai. Atau Mentawai ya boleh. Aku menemukan masyarakat adat itu bukan menjaga alamnya. Kadang kalau menggunakan menjaga tuh kayak ada hierarki gitu ya. Merawat alam bisa. Itu mengenal kata jeda gitu. Dan itu yang aku temukan di berbagai budaya gitu. Kalau di Baduy mereka melakukan ya mengistirahatkan tanah juga ada gitu setelah mereka dipakai berladang. Makanya mereka kalau ladang udah mulai nggak produktif, mereka istirahatkan gitu. Jadi hutan dulu baru mereka pindah ladang gitu kan. Dan di Mentawai juga mereka kalau mau ngambil kayu juga harus minta izin roh gitu kan. Jadi mereka hanya ngambil yang tertentu dan itu nggak boleh sembarangan. Jadi itu polanya itu adalah ada jeda. Jadi sebenarnya jeda-jeda inilah yang untuk menyembuhkan alam gitu. Jadi sebenarnya alam itu bisa sembuh dengan dirinya sendiri gitu loh, tanpa harus kita selamatkan sebenarnya. Tetapi masalahnya adalah sekarang dengan percepatan modernisasi kita gitu kan, yang kita mempercepat waktu dan segala hal kita pengen cepat. Dan kita melukai, kalau dulu kita mungkin melukai alam tuh sedikit dan lama-lama bisa sembuh sendiri gitu kan, luka kecil gitu. Tapi sekarang luka terlalu besar. Dan itu apakah alam mempunyai waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan luka yang besar itu? Nah itu menjadi pertanyaan terbesar kita sebenarnya gitu. Jadi selagi kita masyarakat urban tuh nggak mengenal jeda gitu, kita nggak mau hidup lebih lamban gitu, nggak memberikan waktu untuk alam untuk sembuh, ya itu yang akan memperparah segala halnya gitu. Jadi sebenarnya apa yang diajarkan oleh masyarakat adat ini memsimplifikasi dari rangkuman segala hal itu adalah mengenal kata jeda, dan satu lagi adalah mengenal kata cukup gitu. Kapan kita tahu harus untuk berhenti. Iya, jangan terlalu berlebihan. Dan apapun yang berlebihan itu pasti merusak gitu. Kak, kita coba lari ke campaign digital ya. Aku mau nanya ke Kak Feni. Kampanye yang sudah dibuat oleh teman-teman masyarakat sipil atau mungkin juga nih koalisi gitu ya. Apakah sudah mulai dilirik oleh pembuat kebijakan yang soal isu-isu masyarakat adat? Adakah misalnya contoh keberhasilan dari kampanye-kampanye yang kita suarakan melalui sosial media atau gitu, platform lainnya gitu? Kalau di di koalisi, mungkin di organisasi-organisasi lain iya gitu ya. Kalau koalisi karena dia baru membentuk Instagramnya gitu ya, website juga baru berproses. Tapi kalau di anggota-anggota seperti kayak kita kan ada Greenpeace, ada Walhi yang punya organisasi-organisasi besar ya, misalnya Kaum juga ada beberapa organisasinya gitu, Aman. Itu cukup dilihat sih, misalnya kemarin kita ketemu Komnas HAM bagaimana kasus opung yang di Sumatera Utara itu juga sebenarnya menjadi cukup perhatian. Lalu Kementerian HAM juga menjadi cukup perhatian. Nah, di beberapa pengambil kebijakan saya pikir ini pasti tetap mereka memperhatikan sebenarnya platform digital kita, makanya mau ada aturan baru gitu.
Nah, ini yang memang bagian dari kekuatan kita kan untuk mengawal supaya RUU Masyarakat Adat ini memang menjadi concern-nya semua anggota ya, anggota koalisi, dan cukup dilirik sih, makanya respon-respon DPR terhadap RUU Masyarakat Adat ini di media gitu ya, kalau Iya, kita iya. lihat di Kompas, di beberapa media yang mengangkat Antara gitu ya, yang fokus mengawal RUU Masyarakat Adat ini juga cukup ada responnya kayak gitu. Itu sih kami. Berarti sudah ada yang ibarat kata pemerintah ini juga aware lah dengan kampanye-kampanye kita gitu loh ya Kak. Dibaca. Tuh. Nah, Kak, bagaimana harapan Kak Feni, Kak Kiki untuk masa depan masyarakat adat? Dan dari tadi topik kita adalah membumikan suara masyarakat adat, berarti hubungannya dengan komunikasi gitu ya. Yeah. Bagaimana mungkin kiat-kiat rekomendasi yang bisa kita perkuat untuk mengkomunikasikan, mengkampanyekan masyarakat adat, isu masyarakat adat? Ya, kalau Dari Kak Feni dulu, nanti Kak Kiki. kalau dari kami sih sebenarnya kita memang nggak punya istilahnya nggak punya kewenangan untuk pengesahan itu kan. Tapi bagaimana proses ini punya bermakna gitu. Bagaimana misalnya ada Bang Kiki hari ini, mungkin kita nanti Bang Kiki bisa membantu kita berkolaborasi dengan seniman mana lagi gitu, supaya isu RUU Masyarakat Adat ini memang dipahami oleh publik, dan memang sewajarnya satu kebijakan itu kan dipahami oleh publik, baru DPR-nya sama-sama untuk mengesahkan. Tapi walaupun proses legislasinya memang belum ada titik terang gitu ya, tapi kita harap dukungan publik ini semakin kencang gitu, dan juga dukungan media gitu, sehingga kita berharap DPR-nya tidak punya alasan lagi bahwa isu kekerasan yang dialami masyarakat adat itu udah dari senusantara ini, dari Aceh sampai Papua. Lalu juga kekuatan masyarakat adat ini juga kita bisa buktikan dari Sumatera sampai Papua begitu. Nah, ini sih yang menurut kita perlu kita gaungkan terus, sehingga kita nggak usah putus asa dalam proses situasi negara saat ini ya. Kita terus membangun optimisme bahwa proses yang kita lakukan hari ini nggak akan sia-sia gitu. Itu sih dari saya, dan semoga di tahun ini tetap DPR bisa berkomitmen terhadap janjinya memasukkan RUU Masyarakat Adat dalam prolegnas prioritas 2025 dan mengesahkannya di tahun 2025. Itu sih kami. Terima kasih. Oke. Kak Kiki. Harapannya? Harapannya. Oke. Sebagai pegiat seni nih Kak. Oh, pegiat seni dan juga influencer, dan sebagai sabda bumi saja. Dari sabda bumi, dari siapapun, dari sebagai Kak Kiki lah gitu. Oke. Mungkin untuk teman-teman ya, kayak pada akhirnya kalau kita ingin menyembuhkan bumi ini gitu kan, merawat bumi ini dari krisis iklim dan segala hal isu sosial yang terjadi gitu kan, yang kita perlu perhatikan adalah perubahan systemic change gitu. Jadi teman-teman mungkin yang kalau bingung mau mulai dari mana, bisa kok mulai dari ikut petisi gitu kan, atau follow NGO yang mengkampanyekan tentang isu masyarakat adat khususnya gitu kan, yang seperti dari kaum telapak juga gitu kan. Cukup kadang bahkan perubahan kecil aja, kayak kita dari handphone aja, dari di rumah mengisi petisi gitu, membantu sharing, itu juga cukup membantu banget, bahkan awareness itu ngebantu banget gitu. Dan menurut aku perubahan seutuhnya yang bisa merubah ini segala hal itu adalah ya perubahan perspektif gitu kan, gimana kita melihat keberadaan masyarakat adat itu sesuatu yang relevan gitu, dan yang apa yang akan terjadi masyarakat adat, apa yang akan terjadi ke masyarakat adat akan terjadi ke kita, masalah waktu saja gitu kan. So dan jangan melihat alam itu sesuatu yang terpisah, karena alam adalah kita gitu loh. Bukan sesuatu apa yang terjadi di alam akan terjadi ke kita, dan apa yang terjadi dalam batin kita akan mempengaruhi alam. Dan kita harus merawat alam ya kayak. Merawat alam dan merayakan keberagaman pemikiran. Betul. Karena menjadi manusia adalah merayakan eksistensi kita yang mungkin gak ada artinya ini. Tetapi kita copingnya dengan budaya dan kepercayaan gitu, dan keberagaman pemikiran mempengaruhi juga keberagaman hayat yang ada di bumi ini. Semuanya penting. Kekayaan itu bagian dari kekayaan kita ya. Kekayaan. Oke. Almost closing ya. Satu kalimat. Almost mulu dari tadi ya. Oke, dari Kiki ya, Kakak Kiki nih. Yes, siap. Satu kalimat ajakan untuk setiap generasi. Gue nggak mengeneralisasi generasi muda. Setiap generasi agar dapat ikut menyuarakan pentingnya pengesahan RUU Masyarakat Adat. Sahkan RUU Masyarakat Adat, dan apa yang terjadi ke masyarakat adat akan terjadi ke kita. Dan hilangnya kepercayaan masyarakat adat adalah hilangnya ilmu-ilmu yang untuk kita merawat bumi ini gitu. Oke, sip. Kak Feni.
Apa nih Kak? Iya, masyarakat adat adalah kita mengesahkan RUU Masyarakat Adat adalah bagian dari menjalankan konstitusi dan kita adalah bagian dari masyarakat adat. Dan masyarakat adat memiliki kapasitas untuk menjaga bumi. Karena kita adalah masyarakat adat Karena secara kita- akarnya sampai kita lupa gitu kan. Teman-teman, kakak-kakak, Kak Kiki dan Kak Feni, terima kasih banyak. Terima kasih Terima kakak-kakak. kasih. Anyway, aku mungkin sedikit wrap up ya. Jadi intinya komunikasi itu bukan sekedar menyampaikan pesan, tapi juga memperjuangkan kebenaran, membangun kesadaran, membuka ruang bagi mereka yang selama ini di sisi karya ini masyarakat adat. Dan masyarakat adat punya cerita, nilai, rasa, dan hak yang harus diakui. Dan dari lewat komunikasi yang kreatif inilah kita bisa berdiri bersama mereka gitu ya Kak. Teman-teman, jangan lupa untuk terus follow Kak Kiki, silakan follow di mana? Follow, subscribe YouTube Sabda Bumi. Tapi kalau mau lihat updatean Sabda Bumi dan apa yang aku lakukan bisa follow di Instagram @kikitube. Kikitube. Kiki Tube. Ini Terima kasih. spesial banget. Jadi kehadiran Kakak Kiki di studio Kaum Telapak ini warna baru ya. Warna baru, oh warna siap. baru Wah, gitu. berat. Berat warna baru untuk narasumber kita gitu ya. Nah, ya ini intinya teman-teman follow dan subscribe Kak Kiki channel-channel sosial media dan YouTube-nya. Dan juga intinya kita juga tolong di subscribe ya teman-teman ya. Oh iya. Ya subscribe. Subscribe dan follow sosial media Kaum Telapak, yaitu ada di Instagram, TikTok, X, dan juga ada di YouTube dan Spotify Kaum Telapak. Tolong di subscribe ya, jangan. Dan Kak Feni mau sosmed Kak Feni? Enggak, koalisi aja. Koalisi. Punya Instagram namanya RUU Masyarakat Adat. Ya, jangan lupa untuk karena mau mendukung masyarakat adat, dan di akun koalisi itu semua informasi soal masyarakat adat dan kegiatan koalisi itu bisa kita lihat kayak gitu. Ya. Nah, teman-teman terima kasih banyak. Bersama-sama kita berjuang untuk keadilan ekologi dan masyarakat adat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam. Yeay. Yeay.